Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan belajar menggunakan tools Pentaho Data Integration atau Kettle. Apa itu Pentaho Data Integration? Pentaho Data Integration atau Kettle itu adalah software atau perangkat lunak dari Pentaho yang dapat digunakan untuk proses ETL, extract, transform, dan loading. Tools ini dapat digunakan untuk migrasi data, kemudian membersihkan data, loading dari file database ataupun sebaliknya. Elemen utama dari Pentaho Data Integration itu adalah transformation dan job. Transformation adalah komponen dari Kettle yang melakukan proses aliran data. Semua proses extract, transform, dan load dilakukan di dalam transformation. Kemudian elemen yang kedua, job, adalah komponen dari Kettle yang menangani kontrol atas aliran tugas atau flow control. Job bisa terdiri satu atau beberapa transformation dan job lainnya. Oke, ada tiga komponen dalam Pentaho Data Integration, itu adalah Spoon, Fan, dan Kitchen. Spoon itu adalah user interface untuk membuat job dan transformation. Kemudian ada Fan. Fan adalah utilitas yang digunakan untuk mengeksekusi transformation. Kemudian Kitchen adalah utilitas yang digunakan untuk mengeksekusi job. Oke, untuk memulai tutorial Pentaho Data Integration, di sini saya menggunakan Pentaho versi community. Itu bisa kita download di websitenya SourceFrog. Nanti linknya saya letakkan di bagian deskripsi. Kemudian setelah kita buka, kalian bisa download versi terakhir dari Pentaho Data Integration. Oke, setelah di-download, filenya itu berupa file zip. Jadi file zip ini kita unzip terlebih dahulu, nanti akan dihasilkan sebuah folder data integration. Jadi di dalam folder data integration ini terdapat file Spoon untuk memulai tutorial Pentaho Data Integration. Jadi Spoon ini merupakan user interface untuk membuat job dan transformation. Jadi untuk memulainya bisa kita double klik spoon.bat ini. Selanjutnya loading, akan tampil informasi tentang Pentaho Data Integration. Di sini versi yang saya gunakan adalah versi 9. Kemudian akan tampil tampilan awal dari user interface Pentaho Data Integration, di mana di dalam tampilan ini terdapat transformation dan job. Untuk memulai membuat lembar kerja transformation, jadi bisa kita lakukan dengan cara klik kanan di transformation, kemudian kita pilih new, atau bisa juga kita lakukan dengan cara memilih menu file, pilih new, dan transformation. Oke, nanti akan tampil lingkungan kerja dari transformation, di mana di dalam lingkungan kerja transformation ini terdapat menu full down yang terdiri dari file, edit, view, action, tool, dan health. Kemudian ada menu toolbar. Di dalam toolbar ini ada shortcut untuk mengeksekusi transformation yang sudah kita buat di dalam ruang kerja. Ini adalah ruang kerja kita untuk membuat transformation. Kemudian di bawah ini adalah informasi hasil dari eksekusi transformation yang sudah kita buat. Kemudian di sebelah kiri ini adalah kumpulan dari step. Jadi step ini adalah komponen atau modul Kettle yang mengerjakan tugas tertentu pada suatu job atau transformation. Oke, kita contoh kasus, kita praktekkan. Misal kita ingin mengekstrak daftar film Netflix yang formatnya berupa CSV file. Kemudian nanti kita loading atau kita simpan ke format baru, yaitu XML file. Di sini kita membutuhkan dua buah step, yaitu CSV file input, kemudian step XML output. Kemudian ada satu komponen hop. Jadi komponen hop ini untuk menggabungkan dua buah step. Nanti di lembar kerja transformation nanti ada step CSV file input dan step XML output. Oke. Proses kerjanya di step CSV file input, nanti kita akan mengambil file daftar film Netflix format CSV file, kemudian akan kita simpan ke dalam format
XML nanti menggunakan step XML output. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, di kasus pertama kita di tutorial Pentaho Data Integration ini kita ingin mengubah file format CSV, yaitu berisikan data-data tentang film yang ada di Netflix. Ini file ini saya download di websitenya Kaggle, itu bisa kalian download di Kaggle, linknya nanti saya letakkan di bagian deskripsi. Di mana file ini berisi daftar-daftar film yang ada di Netflix. Kita lihat di baris pertama itu adalah informasi tentang nama file atau nama kolomnya yang terdiri dari show ID, kemudian tipenya, title, director, dan seterusnya. Jadi tujuan kita adalah mengubah format data CSV ini ke dalam bentuk format XML. Jadi langsung saja kita praktekkan. Yang pertama kita buka terlebih dahulu Pentaho Data Integration-nya. Kita buka di folder Data Integration, kemudian kita pilih spoon.bat. Ini akan tampil GUI dari Spoon, Pentaho Data Integration. Langsung saja kita buat transformation-nya dengan cara klik kanan di transformation, pilih new, akan masuk ke lingkungan kerja dari transformation. Oke, sesuai dengan kasus kita adalah mengubah file format CSV, berarti kita buka di folder input, kita cari step yang namanya CSV file input, kita drag, letakkan di lembar kerja kita, kemudian kita ambil step outputnya, yaitu formatnya adalah XML output, letakkan di lembar kerja kita. Selanjutnya, langkah pertama adalah kita koneksikan CSV file input ke lokasi file CSV kita, yaitu Netflix title CSV. Dengan cara double klik CSV file input, muncul propertinya. Kita atur untuk step name-nya, bisa kita ubah namanya misalkan daftar film Netflix. Kemudian file name-nya kita cari lokasi file daftar film Netflix-nya. Di sini saya menyimpan di folder desktop. Oke, ini desktop. Kemudian ada central training. File inputnya di lokasi Netflix title CSV. Kita klik, kemudian klik OK. Kemudian di delimiter, kita lihat kita menggunakan koma karena sesuai dengan sumber filenya itu setiap kolom itu dipisah dengan koma. Jadi seandainya di data CSV filenya dipisah pakai titik koma atau semikolon, kita bisa gunakan semikolon. Di kasus ini kita menggunakan koma, jadi di delimiternya kita defaultkan koma. Kemudian selanjutnya kita klik tombol Get Fill, klik OK. Oke, sekarang sudah berhasil fill yang ada di dalam file Netflix title.csv. Ini adalah ada fill-nya, terdiri dari 12 fill sesuai dengan data sumbernya. Ini adalah fill-nya. Selanjutnya kita preview untuk melihat apakah proses ekstrak datanya berhasil atau tidak. Kita klik OK. Oke, ini datanya sudah berhasil diekstrak, data yang ada di dalam file Netflix title.csv. Kita close, kemudian kita klik OK. Selanjutnya, data yang ada di dalam file CSV ini nanti akan kita simpan ke dalam format yang baru, ke dalam bentuk XML file. Jadi kita tarik sebuah hop. Jadi hop ini menghubungkan antara dua buah step. Kita klik main output step. Kemudian kita atur XML outputnya. Nama stepnya itu adalah misalkan daftar film format
XML. Ini untuk nama step itu bisa diisi apa saja sesuai dengan case-nya. Selanjutnya adalah nama file output-nya. Sebut juga misalkan samakan saja daftar film. Daftar film, kemudian lokasi penyimpanannya kita arahkan di output, folder output. Lihat, file name-nya adalah daftar film XML. Kita klik save. Oke, sekarang lokasi penyimpanan output daftar film XML itu sudah kita definisikan. Di sini kita lihat ekstensinya adalah XML, berarti daftar film ini nanti formatnya adalah XML. Di sini kita hapus saja XML-nya, nanti otomatis ekstensinya akan ditambah dengan XML. Kita klik OK. Oke, proses pembuatan transformation untuk mengubah data format CSV ke dalam format XML sudah selesai. Selanjutnya kita eksekusi transformation ini dengan cara mengklik tombol shortcut Run, atau bisa dipilih di menu Action dan pilih Run. Sebelumnya transformation ini kita simpan terlebih dahulu. Sip. Saya simpan di dalam folder transformation. Saya buat namanya menjadi latihan 1. ETL. Klik save, kemudian kita run, klik tombol run, kemudian muncul run option, kita klik tombol run. Ini ada informasi yang dihasilkan dari proses eksekusi transformation mengubah file CSV ke dalam format XML. Ini tidak ada errornya, the transformation has finished, berarti sudah berhasil pengubahan data yang ada di dalam daftar film Netflix.csv dan akan diubah ke dalam format XML. Selanjutnya kita cek di dalam folder output-nya apakah sudah berhasil proses transformation loading. Ya, prosesnya sudah berhasil. Ini satu buah file format XML sudah terbentuk. Kita bisa buka menggunakan Notepad. Oke, sekarang datanya sudah berubah jadi format XML yang sebelumnya adalah format CSV file. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk pengenalan pertama tutorial penggunaan tools Pentaho Data Integration. Nanti kita lanjutkan ke materi-materi berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.